I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emanuel Saputra dari kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan FPI terhadap manusia. Front Pembela Islam atau FPI adalah sebuah organisasi Islam yang telah memiliki sejumlah pandangan dan keyakinan terhadap manusia, masyarakat, dan lingkungan. Beberapa pandangan yang mungkin dikaitkan dengan FPI adalah: satu, kepentingan Islam. FPI secara umum menganjurkan penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dan memegang teguh nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Mereka dapat melihat manusia sebagai makhluk yang harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip mereka, yaitu Islam. Prinsip Islam. Dua, keharusan kepatuhan. FPI mungkin meyakini bahwa manusia seharusnya patuh terhadap hukum Islam dan panduan-panduannya dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk masyarakat dan lingkungan. Ketiga, pengawasan sosial. FPI yang dapat mendukung pengawasan sosial yang ketat terhadap perilaku masyarakat. Mereka mungkin berpendapat bahwa pemantauan tersebut tindakan yang dianggap melanggar prinsip-prinsip Islam adalah penting. Keempat, moralitas dan etika. FPI mungkin menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam masyarakat. Mereka bisa memandang bahwa manusia harus hidup dalam cara yang sesuai dengan norma moral dan menjauhi perilaku yang dianggap dosa dalam agama. Kelima, lingkungan. Pandangan FPI terhadap lingkungan manusia mungkin berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana sesuai dengan ajaran Islam. Mereka mungkin mendukung kebijakan yang mempromosikan kelestarian alam dan melarang praktik-praktik yang merusak lingkungan. Dan pandangan FPI bisa bervariasi di antaranya anggotanya dan juga tergantung pada dalam konteks tertentu. Oke, lanjut dengan pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Fakta pertama, fakta manusia. Proses kejadian asal mula peristiwa manusia adalah pembuahan antara timah. Quran surat Sajadah 32 ayat 7, Al-Mu'minun 23 12, Turab Quran surat Al-Hajj 22 ayat 5, Ali Imran 3 ayat 59, dan Hamanain Masnun Quran surat Al-Hijr 15 ayat 26 dan Al-Ruh. Asal kejadian manusia pasca Adam melalui proses biologik melalui pasangan laki-laki dan perempuan. Quran surat Al-Mu'minun 23 12 sampai 14. Hakikat manusia kedua. Perangkat jati diri manusia. Sifat manusia dilihat dari dua kata kunci dalam Quran, yakni al-isnan dan al-basyar. Al-isnan yang merupakan bentuk jamak al-annas dapat dilihat dari akar kata an-nasa dalam kurung melihat, mengetahui, dan meminta izin. Dari sini, masyarakat dapat belajar dari apa yang dilihatnya, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, serta bergerak untuk izin menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Al-isnan dari akar kata naisya, lupa, menunjukkan adanya kaitan yang erat antara manusia dengan kesadaran dirinya. Manusia lupa sesuatu hal disebabkan ia kehilangan kesadaran tersebut sesuatu. Lalu, hakikat manusia. Ketiga, pengertian manusia. Al-insan dari akar kata
al-uns atau anisah jinak, menunjukkan pada dasarnya manusia itu jinak, dapat menyesuaikan diri dengan realitas hidup dan lingkungannya. Al-Bashar atau Al-Bashyar disebut perempuan, baik secara individual maupun kolektif. Kata Bashar adalah jamak dari kata Basyarah yang artinya permukaan kulit, kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Untuk itu, kata Bashar mengacu kepada manusia dari segi luarnya dan mempunyai bentuk tubuh yang sama. Manusia dilihat dari manusia sehingga perkembangan dan pertumbuhannya bergantung pada pengembangan diri, lingkungan termasuk pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan manusia dari kata Bashar sangat bergantung pada alam, apa yang dimakan dan diminumnya. Yeah, boy. That's it. Manusia keempat, potensi manusia, nafs, sinonimnya insan atau al-fard, mengacau kepada dapat manusiawi secara keseluruhan. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 48, Ali Imran 3 ayat 185, Al-Ma'idah 4 ayat 45, Al-Jism Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 247, Munafikin 63 ayat 4, Al-Jism mengacu pada persyaratan ilmiah atau menjadi penguasa. Pemerintahan ialah ilmu dan kekuatan fisik. Akal disebutkan dalam bentuk kata kerja mengacu kepada unsur pemikiran manusia, akal, serta penopang agama dan tiang agama menurut Al-Aqad, bahwa al-lubu adalah akal yang mampu mengetahui dan memahami. Akal merupakan sumber pengetahuan dan pemahaman yang dapat terjadi di dalam otak manusia. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 73, 163 sampai 164. Ayat kelima, manusia. Potensi manusia, al-qalb atau al-fuad, sadar dan sudur, yang juga menunjukkan kepada al-qaib. Al-Hajj 22 ayat 32, Al-Maidah 541, iman bersemayam al-qalbu. Kata ini digunakan berkaitan dengan emosi dan akal, tidak menunjukkan kepada unsur biologis yang merupakan dasar bagi fitrah yang sehat, perasaan imam, dan kontrol pemahaman dan alat ma'rifah ke ilmu. Ruh tidak dapat batasnya. Dalam Al-Quran, ruh dikaitkan di arti pembawa wahyu, yakni Jibril, rahasia ilahi yang dengannya tanah liat kering menjadi manusia, pemberi hidup, dan Al-Quran Surat Al-Hajj 22 ayat 29, Al-Sajdah 32 7 sampai 9, Asy-Syura, An-Nahl, dan Al-Isra 17 ayat 85. Lanjut, hakikat manusia 6. Potensi manusia, fitrah. Kata fitrah dan segala bentuk kata jadiannya dalam Al-Quran tertera pada 19 ayat dalam 17 surat. Dari segi bahasa, kata fitrah terambil dari akar kata al-fatar yang bentuk pluralnya fatar, yang dapat berarti cara penciptaan, sifat pembawaan sejak lahir, sifat watak manusia, agama, dan sunnah. Hakikat manusia ketujuh, potensi manusia. Pengertian fitrah dari segi istilah sistem aturan dan potensi yang diciptakan kepada setiap makhluk, keberadaannya baik ia makhluk manusia ataupun yang lainnya. Sebagai manusia, secara alamiah cenderung kepada agama tauhid, kebenaran, keadilan, wanita, harta, benda, anak, dan lain-lain. Kinerja manusia, putus asa, Hud ayat 9, tidak berterima kasih, Ibrahim ayat 34, berkeluh kesah, Al-Ma'rij ayat 19, sangat kikir, Al-Ma'rij ayat 22, keberatan, Al-Kahf 54 ayat
melampaui batas, Al-Alaq 6-7, Purbasangka Al-Najm 23, dan lain-lain. Kemudian, kedudukan manusia sebagai pemanfaat dan penjaga kelestarian alam. Al-Jum'at 10 Al-Baqarah ayat 60. Sebagai peneliti alam, Al-Baqarah 163, Al-An'am 168 sebagai wujud yang tertinggi dan paling mulia. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Tin ayat 4, Al-Isra 70 sebagai hamba Allah. Az-Zariyat 56, Ali Imran ayat 83 sebagai khalifah di bumi. Al-Baqarah ayat 30, Al-An'am 165 sebagai makhluk edukandum dan edukandus. Al-Baqarah 31, Al-Alaq 1-5 dan Luqman 13. Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap masyarakat. Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap masyarakat. Kita, Madani, sepintas orang mendengar asosiasinya dengan kata Madinah memang demikian. Karena kata Madami berasal dari dan terjalin erat secara etimologi dan terminologi dengan Madinah yang kemudian menjadi ibu kota pertama pemerintahan Muslim. Maka kalangan pemikir Muslim mengartikan civil society dengan cara memberi atribut keislaman Madani, atributif dari kata Al-Madani. Oleh karena itu, civil society dipandang dengan masyarakat Madani yang pada masyarakat ideal di kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam masyarakat tersebut, Nabi berhasil memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan hukum, jaminan kesejahteraan bagi semua warga, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Dengan begitu, kalangan pemikir Muslim menganggap masyarakat kota Madinah sebagai prototipe masyarakat ideal produk Islam yang dapat dipersandingkan dengan masyarakat ideal dalam konsep civil society. Toha Hamim 1999 ayat 4. Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap lingkungan. Menurut Bani, ada beberapa prinsip filsafat pendidikan Islam tentang alam, antara lain yaitu filsafat pendidikan Islam percaya bahwa pendidikan Islam sebagai proses pembentukan pengalaman dan perubahan tingkah laku baik individu maupun masyarakat hanya akan berhasil apabila terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungan alam sekitarnya tempat mereka hidup, seluruh makhluk baik benda ataupun alam sekitar dipandang sebagai bagian alam semesta. Oleh karena itu, proses pendidikan manusia dan peningkatan mutu akhlaknya bukan sekedar terjadi dalam lingkungan sosial sesama manusia semata, tapi juga dalam lingkungan alam yang bersifat material
Pendidikan Islam percaya bahwa alam semesta atau universe, baik yang materi maupun bukan, memiliki hukumnya sendiri-sendiri. Hal ini harus diteliti dan dipelajari dalam pendidikan Islam agar peserta didik mampu mengenali hukum-hukum yang mengendalikan alam semesta, sehingga memiliki keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan. Filsafat pendidikan Islam percaya bahwa alam semesta yang terbagi dalam dua kategori, alam materi dan alam ruh. Kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, pendidikan Islam harus memperhatikan kedua hal ini secara seimbang. Karena kehidupan manusia yang sempurna tidak akan terwujud hanya dengan memperhatikan salah satunya. Islam percaya bahwa alam semesta yang berjalan teratur ini harus dipahami sebagai keajaiban dan kegunaan. Dari sikap ini diharapkan akan menambah iman atau keyakinan bahwa manusia tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuat dan mengatur alam ini sedemikian harmonis dan teraturnya. Oke, dengan berakhirnya presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.